Shalom, jemaat kategori kalau ministry yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, karena kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu berikan dalam sepanjang kehidupan kita. Sebelum kita akan mulai ibadah kita, saya mengajak kita semua untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang Kau selalu nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Sebelum kami akan mulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati kami, sehingga pujian yang akan kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan yang selalu memberikan apa yang kita pinta dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Oh,
saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, pimpin kami semua dalam mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan kami, menegur kami, menghibur kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang baik. Amin. Puji Tuhan, Bapak kasih Tuhan, kita sama-sama belajar firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal yang kelima, ayat 1 sampai yang ke-12. Mazmur 5 ayat 1 sampai yang ke-12 saya bacakan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamu lah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu, engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong, Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku, ratakanlah jalan-Mu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau bersukaria, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkaulah yang memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, judul firman Tuhan yaitu pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Jadi melalui pembacaan ini, pemazmur ingin menekankan, mengajarkan kepada kita semua bahwa Allah itu adalah penolong bagi orang yang benar, yang berharap kepadanya, gitu ya. Setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya masa sulit, ya, tekanan hidup, ya, ketidakadilan, fitnaan, ketakutan, gitu ya. Nah, pemazmur mengajarkan ketika kita menghadapi masa sulit seperti itu, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berseru kepada Tuhan, memohon pertolongannya, mengandalkan pertolongannya. Mazmur 5 ini adalah tefillah atau doa dia dari Daud, dan di situ ditujukan pada pagi hari atau dikatakan pada pagi hari, gitu ya. Para rabi meyakini bahwa pagi hari itu mencerminkan semangat memulai hari dengan penyembahan, permohonan kepada Tuhan, gitu ya. Dan dalam tradisi Yahudi disebutkan bahwa mazmur ini sering digunakan dalam sakarit atau doa pagi, ya, menurut Yahudi, gitu ya. Mazmur 5 ini merupakan mazmur permohonan pertolongan terhadap orang jahat. Dibagi dalam dua bagian, gitu ya. Bagian pertama ayat 1 sampai 9 itu mengajarkan atau menegaskan kekontrasan, ya, sikap Tuhan terhadap orang yang dikasihi, orang yang benar, dan sikap Tuhan terhadap orang fasik. Kemudian bagian yang kedua itu ayat 10 sampai 13. Ini menjelaskan mengapa pemazmur sangat memerlukan pertolongan, perlindungan Tuhan, ya. Sedangkan bagian yang pertama, ya, ayat 1 sampai 9 tadi itu juga ada sistem penafsirannya, gitu ya. Ada sistem penafsiran Abba, gitu ya. Artinya bagian B diapit oleh A pertama dan A kedua, gitu ya. Ini menunjukkan bagian B itu yang paling penting, gitu ya. Jadi bagian A pertama itu ayat 1 sampai 4, kemudian ayat 5 sampai 7, ya. Kemudian ayat 8 sampai 9. Jadi ayat 5 sampai 7 diapit oleh ayat 1 sampai 4 dan ayat 8 sampai 9. Jadi yang paling penting, bagian paling penting untuk bagian pertama ini adalah
ayat 5 sampai yang ke-7. Itu firman Tuhannya berbunyi seperti ini. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu, pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu, gitu ya. Jadi itu bagian A, gitu ya. Kemudian bagian yang kedua menjelaskan mengapa pemazmur memerlukan perlindungan atau pertolongan Tuhan, gitu ya. Kenapa? Karena orang benar itu sangat mudah terjebak dalam tipu daya orang fasik, gitu ya. Di situ dikatakan kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, gitu ya. Lidah mereka merayu-rayu, gitu ya. Orang fasik dikatakan mengatakan hal-hal yang manis didengar, padahal sebenarnya berbahaya, gitu ya. Dengan kekuatannya sendiri, orang benar hampir pasti jatuh dalam bujuk rayu orang fasik, gitu ya. Oleh karena itu pemazmur merasa perlu sekali meminta tuntunan pimpinan Tuhan. Dia tahu, gitu ya, pemazmur tahu bahwa Tuhan akan memagari orang benar itu dengan anugerahnya, gitu ya. Digambarkan seperti perisai ayat yang terakhir tadi, gitu ya. Jadi menghadapi rancangan jahat dari orang-orang fasik, orang percaya diperintahkan, diajarkan untuk mengandalkan Tuhan, berseru memohon pertolongan Tuhan. Seringkali memang digambarkan dalam Alkitab rancangan orang fasik yang seakan-akan awalnya ditujukan untuk orang benar, tapi justru akhirnya kena terhadap orang fasik itu sendiri. Contoh Haman, gitu ya, dalam kisah Esther, gitu ya. Jadi kita tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri, ya, mengandalkan manusia, ya, tetapi seharusnya harus mengandalkan Tuhan. Walaupun mungkin kita merasa kuat, kita mampu, tapi justru saat itulah sebetulnya kelemahan kita. Jadi kita tidak boleh mengandalkan diri sendiri, mengandalkan manusia, tapi harus mengandalkan Tuhan. Pelajaran rohani yang didapat dari Mazmur 5 ini, gitu ya. Yang pertama bahwa Allah itu mendengar seruan orang benar. Allah mendengar seruan orang benar. Ayat 1 sampai yang ketiga, gitu ya. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, gitu ya. Ini ayat yang kedua, gitu ya. Jadi Allah mendengar seruan orang benar. Daud datang kepada Allah dengan jujur dan tulus, ya. Dia tidak mengatakan tentang kekuatannya dia, kelebihannya dia, ya, kehebatannya dia, tidak, ya. Tapi dia datang dengan jujur, dengan tulus, dengan keluh kesah itu disampaikan kepada Tuhan. Kemudian di pagi hari juga menunjukkan bahwa ketika bangun tidur yang diutamakan adalah Allah, yang diutamakan adalah Tuhan. Jadi ketika orang percaya mengalami kesesakan, masa-masa sulit, paling tepat adalah mengandalkan Tuhan. Paling tepat adalah datang kepada Tuhan, ya. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Menurut Rabbi Shlomo Yitzhak, ya, atau disebut Rasi panggilannya, gitu ya, atau sebutannya Rasi, gitu ya. Itu salah satu komentator paling terkenal dalam tradisi Yahudi, gitu ya. Rabbi Shlomo Yitzhak ini dikenal karena komentar-komentarnya terhadap Tanakh, ya, Perjanjian Lama dan Talmud, ya. Ini mengatakan begini, ya, Rasi ini mengatakan begini. Daud tidak sekedar berdoa dengan kata-kata, tetapi juga menyampaikan keluh kesah, ya. Ibraninya hagigi, gitu ya. Itu renungan dalam hati, gitu ya. Jadi menandakan betapa dalamnya doanya Daud itu, ya. Walaupun mungkin tidak selalu terdengar, tetapi didengar oleh Tuhan. Walaupun mungkin keluhannya itu tidak sampai terucapkan begitu, tapi Tuhan mendengar, gitu ya. Jadi menunjukkan betapa dalamnya keluh kesahnya Daud. Kalau ayat yang ketiga tadi di dalam Alkitab kita itu kan, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Kalau dalam Alkitab kita yang TB2 itu dikatakan, dengarlah jeritanku minta tolong, ya. Dengarlah jeritanku minta tolong. Jadi betapa dalamnya keluh kesahnya Daud, gitu ya. Kemudian menurut Radak, ya, Radak ini Rabi David Kimhi, gitu ya, Kimhi, gitu ya. Itu seorang linguis, seorang ahli tata bahasa Ibrani, juga komentator Alkitab.
Radak ini seringkali menggabungkan penafsiran literal dan rasional, tetapi juga tetap menghormati tradisi rabbinik ya. Menurut Radak ya, bahwa permohonan Daud itu bersifat pribadi, intens begitu, dan kata sakarit atau pagi tadi itu menunjukkan betapa pentingnya memulai hari itu dengan mencari Tuhan. Dan Radak ini melihat ini sebagai pola kehidupan spiritual yang baik gitu ya. Jadi Allah mendengar seruan orang benar, itu yang pertama. Dan di pagi hari kita diajarkan untuk selalu mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan. Yang kedua, ayat 4 sampai yang ke-6. Kalimat utamanya, sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Jadi yang kedua adalah Allah membela kebenaran dan menolak kejahatan ya. Allah membela kebenaran dan menolak kejahatan. Saudara, Allah itu adalah pribadi yang suci, pribadi yang adil. Jadi ia tidak akan membiarkan kejahatan itu menang ya. Allah tidak akan membiarkan kejahatan itu tinggal dalam hadiratnya. Daud begitu mengenal karakter Allah ya. Inilah dasar imannya ya, bahwa Tuhan itu pasti membela yang benar ya. Saudara, mungkin kalau kita lihat sekeliling kita ya, yang kita hadapi saat ini ya, mungkin seakan-akan Allah itu mendukung orang yang tidak benar. Allah itu mendukung orang fasik. Tapi percayalah ya, suatu saat nanti kebenaran akan terwujud ya. Pengadilan Tuhan, penghakiman Tuhan ya, kebenaran Tuhan itu pasti akan dinyatakan dia. Karena apa? Sebab Allah bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Menurut IBN Ezra ya, IBN itu Ibraninya bin gitu ya bacanya gitu ya, artinya anak dari gitu ya. Ini sebetulnya namanya adalah Rabi Abraham, anak dari Ezra ya. Rabi Abraham bin Ezra gitu ya. Itu seorang rabi, seorang filsuf, seorang penyair, seorang ilmuwan dan komentator Alkitab. Dia hidup di zaman keemasan Yahudi di Spanyol, kemudian mengembara di berbagai wilayah Eropa. Menurut dia ya, Allah yang sejati tidak bisa disamakan dengan berhala, dewa-dewa kafir yang dianggap bisa disuap dengan korban ya. Tuhannya Allah Israel itu Allah yang kudus, Allah yang adil itu ya. Jadi Allah itu pasti membela kebenaran dan menolak kejahatan. Menurut Rasi ya, tadi kita sudah dijelaskan Rasi itu ya, rabi orang Yahudi juga gitu ya, bahwa orang fasik tidak akan tinggal di hadapanmu, di hadapan Allah gitu ya. Artinya orang fasik tidak akan bertahan dalam penghakiman ya, penghakimannya Allah. Atau sebaliknya, orang fasik tidak akan pernah menerima yang namanya hasgacah gitu ya, atau hasgaca pratit ya, atau bahasa sekarangnya itu pemeliharaan ilahi gitu ya. Jadi orang fasik, yang namanya orang fasik tidak akan pernah yang menerima pemeliharaan ilahi secara pribadi dari Allah. Mungkin seakan-akan kelihatannya mereka mujur, seakan-akan kelihatannya mereka istilahnya untung, bahagia gitu, tapi sebetulnya tidak. Kalau kita baca Mazmur 73, Mazmur 37 gitu ya, Mazmur 73 dan 37 ya, bukan kebetulan ya, saya kurang tahu kenapa kok bisa isinya hampir sama gitu ya. Intinya pemazmur melihat orang yang fasik, orang yang tidak jujur seperti itu bagaikan telur di ujung tanduk ya. Mungkin seakan-akan mereka makmur, mereka bahagia, tetapi sebetulnya mereka bagaikan telur di ujung tanduk ya. Kejatuhan mereka pasti akan segera terjadi gitu ya. Jadi kita tidak perlu takut ya, ketika kita hidup benar, kita percaya Tuhan itu ada di pihak kita ya. Yang ketiga, ayat 7 sampai 8. Pertolongan Tuhan diberikan kepada orang yang percaya dan takut akan Dia. Ya, ini yang mirip dengan yang kedua tadi ya, tapi lebih spesifik kepada orang benar ya. Kalimat utamanya begini. Tetapi aku, oleh karena kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu. Daud menyadari bahwa pertolongan Tuhan itu bukan karena dirinya yang layak, tapi karena kasih setia Allah ya, keset ya bahasa Ibraninya gitu ya. Allah yang setia ya, Allah yang setia ya. Ia memohon agar Tuhan memimpin langkah hidupnya. Ini sebuah kerendahan hati yang menunjukkan penyerahan total pada Allah. Saudara, ini harus kita miliki, sikap menyerahkan diri kepada Allah secara total ya.
Jadi pertolongan Tuhan itu bukan datang karena jasa atau kebaikan kita. Allah tidak bisa kita perintahkan atau kita ukur ya. Kalau kita setia, Allah pasti menolong, tidak. Allah punya jalannya sendiri, Allah punya caranya sendiri gitu ya. Terkadang orang yang setia aja diizinkan menderita seperti Ayub gitu ya. Tetapi yang pasti Allah itu memberikan pertolongan kepada orang yang percaya dan takut akan Dia. Walaupun mungkin seakan-akan itu tidak terjadi sekarang ya, tapi endingnya pasti happy ya. Pasti happy. Artinya pertolongan Tuhan pasti akan terjadi ya. Menurut Radab ya, Rabi Yahudi tadi gitu ya, Daud menyadari bahwa ia tidak layak oleh dirinya sendiri, tapi hanya oleh karena keset atau kasih setianya Tuhan, kasih setianya Allah. Maka Daud dapat mendekat ke tempat suci, ke tempatnya Allah, menyembah Allah. Rumah Tuhan di sini bisa berarti kemah suci atau tempat kehadiran Tuhan atau bait suci begitu ya. Menurut IBN Ezra tadi gitu ya, Rabi Yahudi juga gitu ya, penekanan pada rasa takut akan Tuhan ya, itu bahasa Ibraninya yir'ah gitu ya. Itu sebetulnya tidak sama dengan ketakutan biasa, tetapi lebih tepat sebetulnya rasa hormat, rasa kagum kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi Daud tidak memandang Allah itu sebagai oknum yang menakutkan, tidak. Tapi Daud memberikan hormatnya, memberikan kekagumannya kepada Allah. Nah, itu luar biasa gitu ya. Kita tidak boleh menganggap Allah itu bagian oknum atau sosok pribadi yang memberikan hukuman ya. Kalau seperti itu berarti kita sendiri yang nggak layak gitu ya. Ibaratnya kita hidup nggak benar maka kita takut pada Tuhan ya. Itu bukan takut yang seperti itu, tapi hormat ya, kekaguman bahwa Allah itu begitu baik ya. Kita hidup sesuai dengan jalannya dan kita begitu menghormati Allah. Itu yang ada seharusnya ya. Itu yang lebih tepat begitu ya. Jadi bukan takut akan hukuman tapi hormat ya. Kagum ya, menghormati Allah. Ya itu pemahaman takut akan Tuhan yang lebih tinggi, yang lebih tepat gitu ya. Yang keempat, yang terakhir ayat 11 sampai 12 atau sampai 13 gitu ya. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita ya. Jadi yang terakhir, yang keempat ini, Tuhan melindungi dan memberkati orang benar gitu ya. Daud mengakhiri Mazmur dengan keyakinan bahwa Tuhan akan memberkati dan melindungi mereka yang mencari pertolongan Tuhan, mencari perlindungan Tuhan ya. Tuhan digambarkan perisai ya, bagaikan perisai ya. Perisai itu kan bisa melindungi dari panah, dari pedang dia ya, terutama dari panah gitu ya. Itu perisai itu bagaikan tameng ya, memang tameng yang seperti yang pelindung ya, yang begitu kuat ya. Artinya serangan musuh tidak akan bisa kena kepada kita karena kita menggunakan perisai. Ini gambaran pelindungan yang kokoh dari Tuhan yang tidak tergoyahkan. Saudara, di tengah situasi saat ini yang mungkin seakan-akan tidak pasti begitu ya, Allah menjanjikan perisainya. Allah bagikan perisai bagi kita begitu ya, pelindungan, pertolongannya gitu ya. Jadi mari kita berharap, mari kita bersandar sepenuhnya bagi Tuhan ya. Tetapi semua orang yang berlindung padanya akan bersukacita. Menurut Radab, kontras yang kuat dengan bagian sebelumnya gitu ya, bagian untuk orang fasik gitu ya. Orang benar akan mengalami perlindungan dan sukacita dari Tuhan ya. Bukan karena jasa mereka, tapi karena orang benar itu berlindung pada Allah gitu ya. Menurut Rasi gitu ya, Engkau atau Allah memagari mereka dengan perkenanan gitu ya. Ibraninya itu ata tesok elehim ya. Kata ini mengandung makna bahwa Tuhan secara aktif membentengi orang benar seperti pagar pelindung gitu ya. Ibaratnya seperti Ayub gitu ya. Ketika iblis mau mencobai Ayub kan tidak bisa. Iblis baru minta izin pada Allah, baru Allah mengizinkan. Dan itu sebatas apa yang Allah izinkan. Jadi intinya pelindungan Tuhan itu bagaikan perisai, bagaikan pagar yang selalu melindungi orang percaya, melindungi kita ya. Jadi kesimpulan firman Tuhan saat ini yaitu bahwa pertolongan Allah itu tersedia bagi mereka yang datang berseru kepada Allah dengan hati yang tulus. Kemudian yang hidup dalam kebenaran ya, orang benar, berserah, berjalan menurut kehendak Allah dan percaya berharap hanya kepada Allah gitu ya. Mari kita datang kepada Tuhan setiap pagi memohon pimpinan Tuhan,
memohon perlindungan Tuhan. Saudara, terkadang dalam hidup ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi ketika kita berserah, kita minta tolong perlindungan pada Tuhan, kita yakin, kita percaya Tuhan itu pasti menyatakan pertolongannya. Mungkin kita diizinkan mengalami masalah, tapi akhirnya, endingnya pertolongan pasti disampaikan, pertolongan pasti ditunjukkan, diberikan pada kita gitu ya. Saya pernah merasakan pertolongan Tuhan walaupun sepele gitu ya, walaupun ini sesuatu yang lucu, sesuatu yang sepele gitu ya, tapi saya yakin fatal akibatnya kalau Tuhan tidak menolong gitu ya. Jadi ceritanya waktu saya mau tidur gitu ya, habis mau tidur kan doa dulu gitu ya. Kemudian di situ kan di kasur itu kan ada jepit ya, saya lupa jepitnya istri atau jepitnya anak gitu ya. Jepit yang modelnya kalau dipencet itu bisa buka gitu ya. Itu kan ada kawatnya, ada kayak plastiknya untuk jepitnya itu kan ya. Nah, iseng-iseng saya itu lihat-lihat ke atas begini. Entah mengapa atau karena saya menekannya itu terlalu keras gitu ya. Tiba-tiba jepit tadi itu lepas gitu ya, dan kawatnya langsung jatuh. Dan nah, ini kesalahan saya itu tidak boleh saya ulang lagi, dan tidak akan saya ulang lagi ya. Ketika saya lihat itu ya, karena saya kan sambil tidur lihat gini, mulut saya terbuka dan kawatnya itu tiba-tiba langsung masuk ke dalam mulut dan hampir masuk ke tenggorokan. Saudara bisa bayangkan gitu ya. Langsung saya bangun, langsung saya keluarkan gitu ya, dan puji Tuhan. Cukup sulit juga awalnya ya, dan akhirnya bisa keluar gitu ya. Saya tidak mau bayangkan ya, andai kata itu masuk kawat, saudara, kawat besi gitu ya. Kalau masuk di tenggorokan, tenggorokan loh ya, bahaya sekali gitu ya, apalagi kawat gitu ya. Dan kawatnya pasti kan tajam-tajam, bukan seperti biji. Kalau kita kan mungkin pernah makan pepaya atau semangka, ketelan bijinya enggak apa-apa lah kan, kecil, terus modelnya kan tidak tajam gitu aja. Ini kawat, ini bahaya. Ada jemaat di tempat yang pernah saya layani itu pernah cerita, saksi juga gitu ya. Dia pakai gigi palsu yang ada kawatnya. Nah, mungkin waktu mau tidur lupa dilepas gitu ya, sehingga saat bangun tiba-tiba kawatnya itu atau gigi palsunya ya, saya lupa ya, kawatnya gigi palsu atau sekaligus sama-sama gitu ya, itu masuk di tenggorokan. Cukup lama katanya waktu itu mengambilnya. Dia harus pakai benang ditarik-tarik, tapi untung puji Tuhan akhirnya bisa. Jadi bayangkan kalau sampai itu masuk gitu ya, kawat ya masuk di tenggorokan, pasti bahaya sekali. Jadi kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh datang kepada Tuhan. Jadi Tuhan itulah perisai bagi kita. Tuhan itulah bagaikan pelindung yang setia ya, bagaikan ibaratnya kita itu anak kecil, maka Tuhan itu bagaikan ayah kita yang selalu menjaga, melindungi kita. Seorang ayah pasti tidak akan membiarkan anaknya mungkin mengalami bahaya, jatuh. Pasti ayahnya akan segera datang ketika anaknya memanggil, ketika anaknya butuh pertolongan, sang ayah pasti akan segera menyatakan pertolongannya. Karena apa? Karena Allah, ayah itu mengasihi kita, anak-anaknya. Jadi ibaratnya kita itu anak, Allah itu bapak kita, Allah itu ayah kita, Allah itu yang mengasihi kita ya. Jadi kita adalah orang-orang kesayangan Tuhan, pasti Tuhan tidak akan membiarkan kita. Mari melalui firman Tuhan saat ini kita diajarkan, ketika kita mengalami keluh kesah, masa sulit, berseru datang pada Tuhan. Dan tentu saja kita harus mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Setiap pagi ya, dalam sakarit, dalam doa pagi, kita datang pada Tuhan. Kita mohon berterima kasih ya kepada Tuhan sepanjang malam hari yang sudah kita lalui. Memohon perlindungan Tuhan sepanjang hari yang akan kita lewati gitu ya. Karena Tuhanlah yang perisai kita, yang tidak tergoyahkan. Dia adalah Allah kita, Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Amin firman Tuhan, biar bisa memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini. Biar firman boleh memberkati kami semua, menegur, mengajar kami, menjadi kekuatan buat kami semua. Mengingatkan kepada kami bahwa saat kami mengalami kesesakan, Engkau adalah Allah kami yang tidak pernah terlambat. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah yang setia bagi kami, anak-anak-Mu, orang-orang yang benar, orang yang percaya padamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami semua. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang baik, kami bersyukur dan berdoa. Amin.